Diberi cinta kasih. Kalau terlalu diberi cinta kasih nanti membutakan ibu. Sehingga kalau ibu sudah buta cinta kasih kepada anaknya, maka dia akan selalu menggoda suaminya demi anak-anaknya itu. Oleh karena itu, sikaplah yang wajar seperti apa yang dilakukan Mbah Yai. Ibu itu sebagai seseorang yang menentukan kehidupan. Apabila seorang ibu itu solehah, maka anak-anaknya akan menjadi solehah dan suaminya akan menjadi suami yang solehah. Suami yang mampu mengantarkan semua keluarganya sebagai pimpinan yang menjadikan nanti menjadi masuk hal yang dinamakan kebahagiaan abadi. Tapi sebenarnya apabila seorang ibu itu tidak solehah, akan menjadikan semua hal menjadi benda Allah SWT. Semua hal yang dilakukan menjadi musuh daripada orang-orang yang mencari kebahagiaan abadi. Oleh karena itu kami mohon kepada ibu-ibu supaya sering mendoakan suaminya, mendoakan anaknya. Dalam arti diistiqaroi, artinya gini, setiap malam kita istiqaroh, setiap malam kita sholat tahajud supaya bisa melaksanakan apa yang dinamakan ibu yang solehah. Bagi seorang ibu istiqaroh itu perlu dan penting. Karena apa? Istiqaroh untuk menentukan anak-anaknya, menentukan bagaimana cara mendidik anaknya, bagaimana cara membesarkan anaknya. Karena tanpa sesuatu istiqaroh, ibu tidak mampu mendidik anaknya dengan baik. Karena setiap anak kejiwaannya tidak sama. Oleh karena anak-anak kejiwaannya tidak sama, ibu harus tahu anak ini dengan cara ini, anak yang lainnya dengan cara ini, jangan samakan. Yang pertama itu. Yang kedua, di samping itu, ibu selalu harus mendoakan suaminya. Biar suaminya itu menjadi suami yang soleh. Suami yang mampu mengantarkan keluarganya ke dalam alam yang indah, alam yang memesona, yaitu alam yang menjadikan penghuninya bahagia abadan. Nyusul ibu-ibu, monggo kita pasrahkan kepada Mbah Yai. Akankah perbuatan kita selama ini sudah sedang Mbah Yai, ataukah kita tentang Mbah Yai? Sebab seorang ibu itu bicara keras pada suaminya itu juga menimbulkan sesuatu yang kurang baik, melilit pada suaminya. Itu juga mengakibatkan durhaka pada suaminya. Sebaiknya seorang ibu itu taat pada suaminya selama suaminya tidak berteman baik. Dan seorang anak boleh tidak menurut ibunya selama ibunya berteman baik. Tapi dengan jalan yang baik, jangan kita roh. Ibu gak berjalan, ibu tidak sesuai dengan baik, kita bentak, kita jangan seperti itu. Yang bicara yang baik kepada ibunya. Hadirin yang kami hormati, gelombang ketiga ini gelombang menentukan, di mana mulai awal sudah silakan. Seorang ibu itu unik, seorang ibu itu seorang wanita itu unik, di mana dia mempunyai tugas ganda. Di samping menjadi seorang istri, juga menjadi seorang ibu dari anak-anaknya. Di mana secara psikologis seorang ibu itu adalah yang paling besar mempengaruhi jiwa anak-anaknya. Apabila seorang ibu itu, apabila seorang ibu itu kasar, seorang ibu itu suka istilahnya itu bentak, melilit pada suaminya, di situ akhirnya anak-anaknya mengikuti juga. Karena dalam psikologis itu seorang ibu itu yang paling pertama kali mengenal jiwa anak-anaknya sebelum anak mengenal lingkungan. Kemudian setelah anak mengenal lingkungan, baru anak-anak mengenal lingkungan itu secara kejiwaan mengikuti lingkungannya. Jadi di sini menjadi tiga bagian. Yang pertama, seorang ibu itu 60% mempengaruhi jiwa anaknya. Yang kedua, ayahnya itu 20%, lingkungan 20%.
Jadi kalau mohon ibu itu mengajak anak-anak dalam bicara berbahasa Jawa. Seperti Mbak Yai. Mbak Yai itu mengajar ibu itu bahasa Jawa. Nyosujeng. Ibu Mbak Yai itu jadi demikian. Kadang bosok, kadang bosok. Jadi untuk mengajari anak-anaknya supaya beradab yang baik seperti yang dilakukan Mbak Yai. Mbak Yai itu kadang Mbak Yai itu bosok dengan saya. Karena beliau itu memberikan suatu contoh supaya anak-anaknya bisa berbahasa yang baik. Karena apa? Sudah saya katakan, yang berpengaruh 60% terhadap perkembangannya adalah seorang ibu. Oleh karena itu, seorang ibu itu haruslah indah dalam bicara, haruslah mempesona dalam kejiwaannya, sehingga anak nanti akan mempunyai hal yang sama. Apalagi kita di dalam Jemaah Kidiyah, seorang ibu kami mohon dalam Jemaah Kidiyah itu dalam mendidik anak, mengarahkan anak itu diniatkan, niat yang sesuai mendidik anak, niat yang mengarahkan anak mengikuti perintah Allah Taala, niat yang sesuai mendidik anak mengikuti perintah Rasulullah, niat yang sesuai mendidik anak mengikuti Imam Bayai. Kalau kita sudah niat seperti itu, maka konsekuensinya kita juga harus melakukan. Setidaknya mencontohkan apa yang contohkan bos, marahi anak bosok. Walaupun bagaimanapun harus anak diajari bahasa Jawa karena kita orang Jawa bukan orang tidak Jawa. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping itu seorang ibu selalu mengajak mendidik anak-anak, memberitahukan ajar wakidiyah, lillah rasulillah, bi rasul, bil wasila. Itu harus itu. Karena apa? Karena kalau anak semenjak kecil tidak dididik, itu nanti sulit untuk mengenal wahbilah rasul lilwas. Karena apa? Karena anak itu yang menentukan di dalam pendidikan mulai kecil sampai dewasa itu adalah seorang ibu 60%. Jadi ibu itu harus sering-sering berdiskusi kepada anak bila anak sudah besar. Diajari lillah, mau masuk sekolah, memang mesti lillah. Udah sekolah nyatanya lillah, udah sekolah nyatanya rasul, udah sekolah nyatanya lillah, udah sekolah kuwi sadurunge budal didasari kanthi aku isone udah sekolah niat lillah, niat rasul, niat lillah, mergo jasane Kanjeng Nabi sambayai itu kan bahaya karena gak mungkin aku sekolah iso niat niki. Ngoten Bu, itu yang pertama. Yang kedua sampai itu dibilangkan. Terus yang sering-sering seorang ibu itu memberi pengajaran seperti itu. Sedangkan ayah itu hanya berpengaruh 2 lebih, tidak ada 3. Yang 1% lebih adalah lingkungan. Oleh karena itu, monggo mulai saat ini kita didik kepada kita kanthi sesuai dengan bayai. Sampun ngantos nggih nyuwun didikane iku benten. Sampai niku anak selalu diarahkan ndongakne tiyang sepahe. Khusus anak wedok. Anak wedok niku dongane niku mandi terhadap tiyang sepuh. Khusus teng bapake. Mulane kok anak wedok niku didongakne lah. Kowe ndongakne bapakmu, ndongakne wong tuamu. Jadi anak niku sing mandi ndongakne anak wedok teng tiyang sepahe. Pramaneka monggo kita nyuwun napa tulung mbayai itu kersane mboten. Kanjeng Nabi kersa mboten. Terus kita niku kedah introspeksi. Selama ini kita terus pundi? Selama ini kita terus pundi? Nyuwun termasuk pulau kiamat. Mau kita introspeksi diri. Apakah selama ini kita sudah melakukan doa mbayai? Apakah selama ini kita hanya bicara saja lillah, lirasulillah, birasul, billah, nanging praktek jawatan bener wonten. Monggo kita tetap sendiri. Terus pundi kita selama ini. Awake dhewe ayo niatillah, ayo rasul, ayo didasari birasul, billah, tapi nyatanya perbuatan kita bener menantang Gus. Monggo kita terapkan saestu. Lembut teman bahaya kita tadi dari sampah saatnya jadi tadi sampah bahaya ini ngerasa kita
kita diresiki ibarat lari air niku kita niku mlampah tiba didekne ditetak tiba malih didekne ditetak tiba malih didekne ditetak dalu-dalu mengkawati muda gede lebih gede bayangnya ini colnya saya lek kita buat mulai satu melampahan itu kados yang Spanyol pertama Jibril niku tiba ditulung bangun tengah pinggir tentara mulai remaja niku kita diarahne pun dewasa niku pelaku piyambak ngoten niku lah saat kita niku pun dianggap dewasa bahaya kita harus berpikir kalau kita melakukan kesalahan insya Allah kita menjadi dewasa kita niku nanggung diri kesalahan perang niku monggo kita doa kesalahan kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala nyuwun dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun dumateng bayi majelis seperti kita saged nglampahi pelajaran-pelajaran yang sampun diparingaken dumateng kita amin saya sesuatu saged nglampahi saged nglampahi lewat saged nglampahi niku kesalahan kita ya Mbak ambar kita sampun dadi dewasa perang niku monggo kita doa kita merasa bersalah malah dosa kita tobat dengan Allah kita tobat sing nandang nglakoni lillah saling boten itu tibiman bayi kita tobat dengan Allah tobat dengan Kanjeng Nabi tobat dengan bayi Gusti kami pun monggo saya semangat kita tobat karena ada saat saya namun